Assalamualaikum Sobat Om Jarwis. Kali ini kita lanjutkan part kedua dalam rangka perjalanan saya menggunakan bus dari PO 27 Trans Double Decker dari Tangerang menuju ke Malang. Dan di part kedua kali ini kita akan saksikan aksi-aksi tak terduga dari driver PO 27 Trans Double Decker nih. Yuk! Perjalanan part kedua kali ini dimulai dari Cikunir menuju ke tol Jakarta Cikampek, dan posisinya ini macet banget nih. Dan sebelumnya dari sore tadi kita sudah review ya bus ini dengan segala fasilitasnya. Teman-teman bisa saksikan video part ke-1 di link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini dingin-dingin habis hujan sambil nunggu macet, enaknya ngemil nih mie gelas. Kita kasih kuah yang banyak nih, air panasnya. Sambil nunggu mateng mie-nya, kita lihat nih ambient light dari Jetbus 5 Double Decker 27 Trans, keren banget ya. Wih, yummy. Kuahnya banyak banget nih, nyeruput micin nih boy. Gak apa-apa lah, dingin-dingin nih minum yang makan panas-panas. Wah, Masya Allah, ini enak banget nih. Kita duduk dulu sementara di belakang, nyeruput mie gelas sambil menikmati perjalanan kita. Selepas Kerawang, bus ini berangsur-angsur naik kecepatannya di 115 ya. Biasanya kalau bus-bus double decker itu kecepatannya di limit, biasanya di 110 atau di 115 km per jam. Kalau bus double decker ini saya belum tahu untuk mentoknya di limit di berapa ya. Nanti kita saksikan teman-teman.
Kayaknya di top speednya di 119 km per jam. Mungkin karena cuman sebentar ya, nggak tahu nanti. Soalnya di depan udah rapet nih, menjelang gerbang tol Cikampek. Wah, ini kayaknya masuk di loket yang sama nih dua bus kita ini. Kalau dia duluan masuk, kita di belakang ya, pasti dia ngacir duluan ya, karena dia di depan. Ya, dipur dulu lah. Wih, ada monsternya jalur Muria Raya nih, PO Kencana, double decker. Tapi ini bukan yang terbaru yang nickname-nya Kezia ya. Oh bukan ya. Dulu saya pernah naik monster double decker Kencana itu nickname-nya Kezia. Dia startnya dari Poris angkatan pagi ya. Itu out of the box juga. Teman-teman bisa lihat videonya di channel saya ya. Jadi yang nickname Kezia itu sleepernya ada full di bawah 6 seat. Dan di atas juga ada sleepernya juga, makanya saya bilang tadi out of the box. Nah kalau Kencana yang di depan itu tuh sleepernya cuma ada di kabin bawah aja. Jadi malam ini kayaknya tontonan seru nih buat saya. Ada 3 monster lari bareng ini. Bis kita di PO27 Trans Double Decker, PO Kencana itu yang ada di depan dengan nickname Kezia, dan yang di depan lagi Indoren. Nah ini top speednya mentok di 119 km per jam. Dari tadi nggak gerak-gerak maju nih. Kayaknya memang udah di limit ya di 119 km per jam. Atau mungkin ya 120. Tapi kayaknya sih udah mentok nih 119. Biasanya kalau lagi rame gini kondisi jalan, lampu sen itu nggak pernah berhenti untuk berkedap-kedip ya. Jadi selain sebagai tanda untuk menyalip, lampu sen juga bisa berfungsi sebagai kode bagi driver yang ada di belakang agar jangan menyalip lebih dahulu. Atau bisa juga kalau jalannya kayak dulu tuh di Pantura ya, jalan 2 arah, maka lampu sen bisa berfungsi sebagai kode agar kendaraan yang berlawanan arah dari depan jangan menyalip. Jadi dia nyalin sen terus tuh sepanjang jalan ketika volume kendaraan ramai di jalan 2 arah. Nah nanti kita akan lihat kode satu lagi nih. Ini jarang terjadi dan jarang saya temui. Bahkan ini baru saya temui. Ada salah satu kode dengan lampu depan. Nanti teman-teman bisa lihat videonya ya. Silakan disimak aja pokoknya. Kondisi di kabin penumpang cenderung senyap ya untuk bus double decker 27 Trans karoseri Adiputro Jet Bus 5. Suara kendaraan yang ada di luar yang kita salip itu nggak terdengar. Jadi kalau faktor senyapnya kabin penumpang ini ketika bus dibawa melaju kencang, kayak berasa nggak diajak lari kencang gitu. Jadi makanya buat tidur nih, istirahat nyaman banget nih. Tangkap juga nih kayaknya nih. Tangkap ini. Nih, dia mentok di mobil depan. Kayak dia di limit 115 deh. Kencana ini tadi di limit 115. Ini udah 100 berapa? Kena juga ya. Kena. Tinggal depan. Tinggal Indoren nih, Volvo. Sama-sama bro. Ini karoseri Laksana. Sana. Nah, SR2 Semarang. Ungaran. Ungaran.
Armada Magelang. Iya. Kayaknya mereka bikin ya. Ini Armada double deckernya belum kayaknya. Iya. Nah, ambil kiri. Sempit. Kayaknya baru-baru kemarin ini ketemu sama Indoren juga ya, lari bareng dengan Indoren double decker. Pada waktu itu ketemunya pas di angkatan pagi. Saya waktu itu naik PO Narendra yang bus trontonnya Scania K410, tapi yang single deck SHD. Nah itu juga gacor juga tuh, gesit banget PO Indoren double decker. Nah yang kedua ini sekarang nih, jurusan Jakarta Jogja Indorennya. Kayaknya lincah-lincah nih driver-driver di Indoren. Sini dia masih. Kasih ruang. Sesama driver bus saling toleransi. Balapan boleh tapi tetap toleransi ya.
Ya, akhirnya kita keluar tol Cikedung untuk mampir ke rumah makan untuk beristirahat dan servis makan. Lumayan lah ini, jarak tempuhnya nggak jauh untuk dari Jakarta menuju ke servis makan kita di daerah Indramayu. Sekarang jam 20 lewat 27. Kita sudah berada di rumah makan di Cikamurang, rumah makannya Sinar Jaya nih. Ya, sebelum makan kayaknya kita tunaikan dulu sholat maghrib dan isya jamaah qashar ya. Ya, sekarang kita makan. Wah, ini Kalingga Jaya Seats Class, Dream Coach Sleeper dari Adi Putro. Ini masuk sini ya. Tadi kita lihat di rumah makan Taman Selera, servis makannya apa nih yang bisa diberikan oleh PO 27 Trans kelas eksekutif. Kita tuker kuponnya di sini ya. 27 Betulan. 27 gram. ya, kasih ya. Ini dia eksekutif kelas 27 Trans. Kita lihat lauknya dulu. Wih, sambal hijau, sambal padang, ini kol, orek, mie, ayam, telur. Ini boleh dua-duanya atau salah satu? Salah satu ya. Ini juga ya. Ini sayur apa, sop. Oke, pilih salah satu, telur apa ayam. Kayaknya enaknya telur ini ya. Dan pilihan saya nasi, sambal hijau yang banyak, orek, sayur sop, sama mie. Ganti ayam aja deh, nggak jadi telur. Tadi pagi udah makan telur, ntar bisulan udah. Ada minumnya teh manis. Oke, selamat makan. Ya, Monster Double Deckernya PO 27 Trans. Ya, baru saja kita selesai makan di rumah makan Taman Selera di daerah Cikamurang, Indramayu. Dan ini sepanjang perjalanan tadi dari start tol ya, itu larinya gesit banget lah pokoknya ini. Drivernya memang juga jago lah. Ada 3 armada double decker tadi kita saling kejar-kejar, yaitu PO Kencana dan satu lagi PO Indoren. Dan ini mampu akhirnya menyalip Indoren di bahu jalan. Tapi oke lah nih, ini nyaman banget, senyap. Di dalamnya senyap, kabin di bagian atas, dan untuk di bagian belakang memang agak kenceng suara mesin raungan Volvo. Emang keren banget ya kalau Volvo meraung-raung itu, kalau bus-bus trontonnya Volvo nih ya, bertenaga mesin 450 horsepower dari Volvo B11R. Ibaratnya kendaraan ini ditarik sama kuda-kuda sejumlah 450 ekor kuda yang kuat-kuat. Kurang lebih bayangannya seperti itu. Gila, enteng banget ini. Larinya digas dikit aja udah kencang banget ya. Cuma memang ini tadi kan di limit di 119 sampai 120 km per jam ya. Kalau enggak nih udah bablas aja nih. Memang kalau bodi tinggi gini limbung ya. Kalau kecepatan di atas 120 mungkin regulasinya
atau ya sudah di SOP dari perusahaan tidak lebih dari 120, karena agak bahaya juga kalau bodi tinggi-tinggi gini ya, 4 meter 15. Ya, langsung diberangkatkan setelah 30 menit kita istirahat. Lampunya LED ya di tangga ya, buat penerangan area tangga. Udah makan Mas Angga? Udah Om. Siap. Udah habis. Aman. Aman. Jam 19:10 kembali melanjutkan perjalanan ke arah timur. Kacanya berembun banget. Ini dingin banget nih di sini. Kudu selimutan, jaketan. Selepas rumah makan sudah berganti driver ya. Ini menggunakan driver yang kedua. Saya belum kenalan dengan para krunya karena udah posisi PW di atas ya, posisi wena selonjoran sambil lihat ke depan. Dan cukup suas juga nih untuk driver kedua dan profesional lah. Untuk saat ini kondisi di dalam kabin penumpang masih diputar audio musik, tapi sifatnya ambien ya, atau sayup-sayup. Ya tujuannya supaya penumpang di dalam bus itu bisa rileks, ya seperti relaksasi lah, jadi tenang. Jadi memang diutamakan kayaknya untuk kenyamanan penumpang untuk bisa bubuk di dalam bus. Tapi asli bener nyaman banget ini bubuk di sini nih. Sebenarnya saya juga tergoda pengen bobo nih. Bobo, pengen tidur. Cuman kayaknya untuk malam ini agak seru perjalanannya, dan saya targetkan nanti setelah Semarang aja deh. Mau lihat lampu-lampu pemandangan kota malam hari di kota Semarang, cakep banget biasanya. Apalagi naik bis jangkung gini ya. Jadi untuk memvisualkan area sana tuh kita jangkauannya lebih luas karena tinggi. Ini suara gaduh bukan dari suara penumpang ya teman-teman. Jadi ada salah satu penumpang di belakang saya nonton TikTok atau YouTube atau apa nggak tahu nih, suaranya kenceng banget.
Rest area kilometer 228. Ini banyak bus yang udah pada antri. Ini tengah nggak ada yang ngisi nih. Beruntung banget apa di tengah. Wah, ini ada eksekutif kelas nih untuk 27 Trans. Dan ini suasana kabin lantai 2 atau dek atas. Penumpangnya agak ramai, okupansinya agak tinggi nih. 2/3 kursi terisi nih dari 42 kursi yang tersedia. Nah, ini jarak legroom yang untuk kursi hot seat paling depan ya. Enak, luas banget selonjorannya. Baiknya sih copot sepatu ya teman-teman. Biar ya saling menjaga kebersihan dan perawatan bus inilah. Untuk segala kenyamanan fasilitas yang ada di bus ini, teman-teman bisa saksikan di video part ke-1 ya, yang sebelum ini. Linknya juga sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, itu yang eksekutif single deck udah jalan tuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya. Nah, disinilah momen yang saya lihat pertama kali nih, kode atau syarat para driver untuk memberikan ruang gerak kepada kendaraan yang ada di depannya. Pernah dengar kode seperti ini ya, tapi baru pertama kali ini saya ngelihat langsung. Jadi lampu headlamp bus ini dimatikan supaya bus depan ini, Harapan Jaya Double Decker, tidak silau ketika drivernya melihat ke spion, dan sekaligus itu sebagai syarat dipersilahkan untuk mengambil ruang gerak. Luar biasa ya driver kita ini di PO 27 Trans Double Decker, sportif dan tolerannya tinggi sekali untuk sesama driver. Nah, ini lagi nih. Bagus juga ya untuk bisa dipahami oleh banyak pengendara lain, terutama juga untuk kendaraan kecil sih, nggak cuma bus aja. Atau bagus juga buat diterapkan untuk pengendara yang rombongan bawa mobil gitu ya. Jadi udah tahu kalau kode ini untuk kasih jalan. Wah, ini latar belakangnya, backgroundnya bagus banget ya. Emang agak pekat, gelap sini, dan kacanya juga 60% ya. Jadi memang jadi agak gelap view-nya. Ya, background lampu-lampu dari gedung itu tinggi.
Harusnya Harapan Jaya ngasih kode klakson sebagai ucapan terima kasih ya, karena udah dikasih ruang gerak. Guys, kayaknya malam sudah larut dan dari siang belum bobo. Kayaknya enakan sih tidur dulu istirahat ya, karena trek dari Salatiga sampai ke arah Surabaya tuh treknya lurus ya. Jadi enak kalau buat rebahan tiduran. Nah terus tadi saya sempat agak mikir-mikir nih, apa saya turun di Surabaya aja ya, nggak jadi di Malang. Ada bus yang mungkin akan saya incer nih, tapi nyari inspirasi dulu lah, tidur dulu. Bangun tidur langsung ke belakang aja deh, cari inspirasi sekalian bikin minuman hangat. Di minibar nih ada kopi susu nih. Ini bukan iklan ya teman-teman. Lagi pengen kopi susu aja ya, sambil menikmati kopi susu panas saya dapat kepastian nih, saya pengen turun Surabaya aja deh, pengen naik bus legendnya Surabaya Jakarta nih, mantep nih kayaknya nih. Jadi akhirnya saya putuskan untuk turun di Medaeng atau di Bungurasi aja deh. Dan saya juga sudah cek di aplikasi bus tersebut masih ada kosong di kursi paling depan. Nah, sekalian kita cek penginapan yang ada di Medaeng, penginapan langganan biasanya kalau saya ke Surabaya atau Bungurasi ya. Dan bus yang saya incar itu jalannya dari Bungurasi jam 7 malam, jadi masih lama dan bisa ya istirahat sambil jalan-jalan di sekitar sana, kulineran lah. Oke teman-teman, saya sudah di depan dan beres-beres dulu nih barang-barang berceceran. Pakai sepatu, makeupnya lama. Terus beresin kabel-kabel charger. Dan tak lupa saya kasih rekomendasi bagus lah ini untuk PO27 Trans Double Decker. Salah satu double decker pertama milik PO27 Trans yang terbaru, Freak nickname-nya. Dan ini nyaman ya dengan harga yang kompetitif untuk bus jurusan Jakarta Malang atau Malang Jakarta Tangerang. Fasilitasnya oke, nyaman banget, snacknya banyak, kemudian ada minibar, kita bisa pilih minuman hangat sepuasnya, dan service makannya juga oke, kecepatannya juga oke, mantep lah, recommended banget nih. Baiklah Sobat Tom Jarvis, demikian liputan perjalanan saya menggunakan bus double decker dari PO27 Trans dari Tangerang, Jakarta menuju ke arah Malang. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari part ke-1 dan ke part kedua ini ya. Semoga informasi yang saya sampaikan di video ini bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu masuk. Oh. Enggak. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Mas, makasih Mas.